Halo teman-teman, untuk kegiatan yang pertama kami mengikuti kegiatan Sarasehan, di mana di kegiatan ini kami dijelaskan mengenai sejarah MSTP Undip dan bagaimana cara melakukan budidaya air payau laut yang baik dan benar. Selanjutnya kita diarahkan ke kolam pengendapan teman-teman. Baik, selanjutnya adalah sumber air dan kolam pengendapan. Untuk sumber airnya adalah menggunakan air laut secara langsung disedot menggunakan pompa yang disalurkan menggunakan pipa-pipa besar yang masuk ke dalam tandon pengendapan tanah selama 24 jam dan tandon pengendapan plastik selama 24 jam. Selanjutnya air akan masuk ke dalam ruang filter untuk melakukan filtrasi, dari filtrasi pengendapan sampai dengan filtrasi fisika, lalu air siap disalurkan ke kolam-kolam budidaya. Selanjutnya air yang sudah steril akan dimasukkan ke dalam kolam budidaya. Untuk kolam budidaya berjumlah 10 kolam. Baik, selanjutnya ada modul induk. Di modul induk ini menggunakan metode pemijahan secara alami, dan untuk sistem perairannya menggunakan sistem RAS. Untuk jumlah kolamnya adalah 4 kolam menggunakan kolam bundar. Untuk treatment dari airnya adalah menggunakan fermentasi kapur CaO dan M4 dan melakukan perlakuan molase untuk menjamin kualitas air yang baik. Di MSTP Undip untuk penyedia pakan alami, mereka memproduksi pakan alami sendiri, dan untuk pakan alaminya menggunakan plankton jenis Skeletonema. Selanjutnya adalah untuk modul A dan modul B. Untuk modul A adalah untuk memelihara PL4, dari modul B untuk pembesaran sampai dengan PL10. Untuk di modul A sendiri untuk ukuran kolamnya yaitu terdapat dua ukuran 3x2 dan 5x5. Untuk treatmentnya, untuk di modul A dengan mengganti air 20% setiap hari. Lalu untuk di modul B untuk treatment airnya adalah dengan melakukan persiapan air untuk tahap pertama. Selanjutnya adalah pemberian vitamin C dosis 2 ppm. Yang ketiga ada pemberian probiotik. Yang keempat ada sifon. Lalu yang terakhir ada pergantian air. Yang terakhir adalah kolam IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Untuk kolam IPAL jumlahnya ada 2, yaitu yang pertama berisi ikan nila dan udang. Lalu untuk kolam IPAL yang kedua adalah kolam IPAL kosong untuk menampung air dari kolam IPAL yang pertama. Fungsi kolam IPAL sendiri adalah untuk mengolah limbah sisa-sisa dari kolam budidaya. Yang selanjutnya air yang sudah ditreatment di kolam IPAL akan dibuang atau dimanfaatkan kembali untuk budidaya intensif ikan kakap dan ikan bandeng. Dan untuk karakteristik dari air limbah yaitu berwarna hijau, mengandung sisa-sisa pakan dan sisa-sisa feses, dan biasanya memiliki aroma yang khas. Selanjutnya adalah penerapan manajemen tata lingkungan di MSTP Undip. Untuk rute air ini adalah yang pertama untuk sumber air. MSTP Undip menggunakan air laut secara langsung yang dipompa lalu disalurkan ke dalam kolam pengendapan. Kolam pengendapan terdapat 2 jenis kolam, yaitu yang pertama ada kolam pengendapan tanah, yang kedua ada kolam pengendapan HDPE. Ketika di kolam pengendapan tanah selama 24 jam, lalu dilanjutkan di kolam pengendapan HDPE juga selama 24 jam. Selanjutnya air akan masuk ke dalam kolam filtrasi. Di kolam filtrasi terdapat 10 jenis kolam. Untuk 2 kolam pertama adalah kolam pengendapan, lalu masuk ke dalam kolam filtrasi. Di kolam filtrasi terjadi filtrasi secara fisika, yaitu menggunakan jaring waring, menggunakan batu dan pasir. Selanjutnya air yang sudah bersih akan ditampung di bak terakhir. Selanjutnya air yang steril akan didistribusikan ke dalam kolam-kolam budidaya. Dan setelah air dipakai di kolam budidaya, air limbah akan dibuang dan masuk ke dalam IPAL. Untuk di IPAL sendiri treatmentnya adalah dengan menggunakan
bioindikator, yaitu dengan ikan nila untuk jadikan bioindikator. Selanjutnya adalah dengan penambahan BioL. Jadi untuk BioL sendiri ditambahkan untuk mengurai dari sisa-sisa kotoran ikan sehingga tidak menimbulkan bau. Setelah air steril atau air kadar limbahnya sudah berkurang, maka air akan dibuang ke perairan umum, dan air yang sudah melalui proses treatment di instalasi pembuangan air limbah, maka air sudah tidak menjadi toksik untuk lingkungan sekitar sehingga tidak mencemari perairan umum. Berikut adalah DNA MSTP Undip secara umum. Untuk kotak berwarna coklat adalah kolam pengendapan, kotak berwarna hijau adalah kolam filtrasi, untuk kotak berwarna abu-abu adalah fasilitas hatchery, dan untuk kotak berwarna biru merupakan kolam-kolam pembesaran untuk udang faname, dan yang terakhir adalah kotak berwarna merah merupakan kolam IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Berikut adalah maket MSTP Undip untuk memperjelas tata letak kolam.